Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi dengan saya Muhammad Hilmi di channel Penyima. Saat ini kita berada di salah satu rumah makan terkenal ya di Arab Saudi, ditemani oleh asatid kita yang jauh ya. Ada yang dari Indonesia dan ada yang dari Jordan. Kita sapa dulu nih teman. Di belakang kita ada Ustaz Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, halal. Alhamdulillah Sehat sehat. tamam ya. Alhamdulillah. Dan sebelah kiri ini ada Ustaz Jundi. Beliau adalah alumni Madinah, Universitas Islam Madinah, kelas aneh jauh nih. Dan dari wasilah beliau aneh bisa terima di Madinah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Alhamdulillah. Allah. Sekarang asatid kita ini udah berkiprah di negara masing-masing. Jordan masih pendidikan S3, Sajundi di Indonesia ya, ngambil S2 lagi ya. Iya, S2 lagi manajemen bisnis ya. Iya, betul. Jadi satu-satu nih kita mau tanyain proses dulu ketika kuliah di Jordan, Jundi sendiri ketika menjalani S2 sampai S2 di mana. Siap, dari Bang Jundi dulu nih. Bang, gimana dulu masuk ke UIN tahun berapa? Waktu masuk UIN itu adalah di tahun 2014. Ya, 2014. Waktu itu prosesnya adalah dengan menjalankan muqabalah. Jadi zaman itu Jamiah itu secara singkat ya. Jamiah bikin daurah di 4 titik di pesantren di Indonesia. Nah, akhirnya nanti setiap pesantren itu mengirimkan utusannya gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu Ana dapat tempat muqabalahnya di Medan. Oh, Ya, Medan. Iya, Medan. Di situ kita daurah. Kemudian di sesi akhir setelah daurah itu adalah sesi muqabalah langsung dengan masyayikh Jamiah gitu ya. Waktu itu yang muqabalahana adalah Profesor Abdullah Al-Ghufaili. Kalau tahu beliau adalah guru besar di Kisah Makidah. Ya sudah, muqabalah dengan beliau selesai. Kemudian tunggu 1 tahun. 2013 itu muqabalahnya. Kemudian di tahun selanjutnya di tahun 2014 keluar pengumuman lewat website Jamiah waktu itu. Muncullah semua di admission ya. Betul, masa admission. Ya, admission. Keluar semua tiketnya, visa dan sebagainya, akhirnya berangkat ke Jamiah. Setahun ya nunggunya. Iya, setahun. Oh ya. Habis itu mana ngambil kisah apa? Waktu itu langsung ambil kuliah syariah. Ya, kuliah syariah karena pengen memperdalam fikih sama usul fikih. Setelah S1 pengen banget harapannya itu bisa mengimplementasikan ilmu syar'i ke dalam dunia nyata gitu ya. Maksudnya kita nggak pengen belajar ilmu syar'i itu hanya sekedar dari kitab-kitab saja, tapi pengen bisa merasakan gambarannya gimana sih kalau dipraktekkan, gimana sih dampaknya, caranya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, di situ dilihat, oh alhamdulillah karena kita di Saudi, salah satu kisem yang mendukung niat ana itu adalah di qadha, jurusan qadha. Karena di qadha jelaskan bagaimana ilmu turos itu dari sisi fikihnya bisa diimplementasikan di qadhanya, di peradilannya. Bagaimana implementasinya di mahkamah yang ada di Saudi. Karena semua basic dari semua peraturan di Saudi atau undang-undang Saudi kan memang ada sisi dari merekanya, ada sisi fikihnya. Nah, itu bagaimana implementasinya. Ternyata benar ketika di S2 rasa banget kita belajar fikih muamalah diulang lagi dari awal sampai akhir. Fikih muamalah sampai fikih uqubah di qadha diulang lagi, tapi dengan kitab yang lebih berat, pakainya Mughni waktu itu. Kalau S1 kan kita bidayah kan, tapi kalau S2 kita pakai Mughni, belajarnya adalah semua bab muamalah dari bab buyu sampai uqubah lah bahasanya. Kemudian sama usul fikihnya diurang dari awal sampai akhir. Itu usul fikihnya sana manhajiyahnya setahun. Afanana 2 tahun. 2 tahun. Usul fikihnya waktu itu kita nggak pakai kitab karena memang
saya kalau S2 kita nggak ngaji kitab sih, belajar kitab, tapi benar-benar kayak bab hari ini kayak dikasih Sendiri. bahas ya, kita bahas, kita Ya, kita sampaikan ke depan. Arab Tapi intinya aja, Arab art aja. Tapi intinya dalam satu semester habis semua, benar-benar bisa. Jadi kayak nggak bayang S1 kita belajar 4 tahun, tapi di S2 satu semester usul fikih habis gitu. Kemudian ada maqasid syariah dipelajarin lagi. Kemudian qawaid lebih pada qawaid qadhaiyah itu juga dipelajari lagi. Kemudian yang paling menarik adalah kita ada pelajaran namanya tatbiq qadha'i. Tatbiq qadha'i itu kita pergi ke mahkamah yang ada di Madinah. Dekat Haram itu ada, kita datang sana. Kemudian ke ahwal syakhsiyah ada di perempatan di arah Roboh lah. Itu kita datang, sempat datang sesi perceraian udah selesai, tinggal sesi nafkah waktu itu. Oh gitu. Dan itu benar-benar benar menyaksikan apa? benar-benar menyaksikan. Atau ikut andil juga. Hadir enggak, kita menyaksikan aja. Menyaksikan gitu. aja. Tapi benar-benar syekhnya bukan syekhnya, qadhinya benar-benar menyebutkan berdasarkan kitab ini. Oh gitu. Berdasarkan kitab ini. Itu bisa ada horornya seperti itu. Iya, jadi di situ kita kayak Oh, kita kan biasa di Mahkamah Indonesia sesuai pasal sekian ayat sekian. tetap ada pasalnya juga. Tapi nanti mereka ada kayak berdasarkan fikihnya, kitabnya ini gitu. Itu hal-hal gitu yang kita merasa dapat, termasuk juga dari sisi siasat syariahnya kan, semuanya tuh nggak bisa belajar fikih tuh istilahnya gimana. Ketika implementasinya itu banyak sekali pertimbangannya. Nah, ketika di qadha di magister itu tuh dapat gimana caranya hal-hal itu bisa diimplementasikan ke masyarakat, ke sebuah lingkup lah. Itu jadi harapan yang seperti itu. Dan alhamdulillah dapat, alhamdulillah selesai di tahun 2022. 2022 Selesai. Alhamdulillah nggak lanjut ke belum rezekinya. Belum rezekinya bisa lanjut ke S3-nya. Ya, semoga yang terbaik. apa pesan yang terbaik yang antum dapat selama belajar di UIM tuh? Kesan yang paling terbaik ketika belajar di UIM adalah bukan hanya soal kita berada di Madinah ya. Madinah udah jelas dekat dengan Haram, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi yang ana rasakan adalah bagaimana jamiah itu bisa membentuk pribadi yang pembelajar ya. Jamiah itu menurut ana, semoga Allah jaga terus ya. Salah satu hal yang ana dapatkan adalah Jamiah berhasil membentuk biah ta'limiyah gitu ya. Jadi bisa membuat karakter-karakter mahasiswanya itu suka belajar gitu, suka datang dengan masyayikh, suka datang menimba ilmu, suka datang ke maktabah misalnya. Itu hal-hal gitu yang itu kesan terbaik yang ana dapatkan. Sehingga mungkin itu yang mungkin kita dapatkan terbaik lah, bukan hanya soal ilmu aja, tapi jiwa-jiwa kayak suka ilmu, haus akan ilmu, itu yang berhasil dibuat sama Jamiah. Itu kesan terbaiknya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa niru berada di belakang itu juga. Sampai sekarang soalnya di Indonesia ngulang lagi. Dua. Jadi haus akan ilmunya tuh tetap di bawah sampai Amin.